Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persepsi konsumen oleh kelompok 1. Beranggotakan 4 orang. Yang pertama Maya Kurnia, yang kedua Septiar Dinia Andriani, yang ketiga Aisyah Fatasyani Rohim, yang keempat Dia Atisya. Setiap orang tentu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi memegang peran penting dalam konsep penentuan posisi karena manusia menafsirkan suatu produk atau merek melalui persepsi. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya. Sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 1997, persepsi akan sesuatu berasal dari interaksi antara dua jenis faktor. Yang pertama, faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. Yang kedua yakni faktor individu, di mana termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Sifat-sifat stimulus. Stimulus pada pemasaran termasuk ciri-ciri produk, atribut-atribut, rancangan kemasan, nama merek, dan iklan. Faktor stimulus yang paling penting di persepsi konsumen adalah yang pertama, kontras, yang kedua, closure, yang ketiga, proximity, dan yang keempat, similarity. Faktor stimulus yang paling penting di persepsi konsumen yang pertama kontras. Kontras merupakan atribut yang paling kuat. Kontras menguatkan persepsi dengan menonjolkan perbedaan intensitas stimulus. Jadi konsumen menerima stimulus yang berhubungan dengan konteksnya. Hal ini mendasari prinsip sosok dan latar. Yang kedua, closure. Pengetahuan adalah kecenderungan orang untuk mengisi secara persepsi bagian yang hilang dari stimulus yang tidak lengkap. Yang ketiga, proximity. Menurut prinsip kedekatan, benda atau artikel yang berdekatan satu sama lain dalam wawasan waktu maupun ruang akan dipersepsi sebagai bagian-bagian yang berhubungan dari suatu pola atau konfigurasi. Yang keempat, similarity. Dalam suatu konglomerasi stimulus, orang akan mempersepsikan objek-objek yang kelihatannya sama menjadi satu kelompok. Ada kecenderungan konsumen tidak mengelompokkan produk-produk karena kemasan warna, kemasan itu sendiri, dan bahkan pada penempatan rak, ukuran, warna, posisi, dan usia stimulus itu sendiri. Expectation konsumen. Harapan ini dibentuk dari pengalaman sebelumnya, dari informasi yang dia peroleh melalui media massa, dan dikenalkannya atau juga apa yang dilihatnya, diraba dan didengarkannya. Motivasi merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, orang lebih memperhatikan sesuatu yang menurut dia dapat memenuhi kebutuhannya. Elemen persepsi. Pertama, sensation merupakan rangsangan langsung dari organ-organ yang mempunyai sensor untuk menghadapi rangsangan sederhana. Yang kedua, absolute threshold, tingkatan yang paling sederhana di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Yang ketiga, differential threshold merupakan perbedaan kecil yang dapat dideteksi oleh dua rangsangan yang sangat mirip. Yang keempat, subminimal perception, yakni persepsi terhadap stimulus yang diberikan di bawah tingkat ambang rangsangan. Pembentukan citra merek, kualitas produk yang dihasilkan, pelayanan yang disediakan, kebijakan perusahaan, reputasi perusahaan, dan kegiatan pemasaran perusahaan. 3 komponen dalam citra merek, yang pertama atribut, yang kedua benefit, dan yang ketiga brand attitude. Aplikasi yang digunakan sebagai strategi pemasaran, yang pertama media sosial, antara lain Instagram, TikTok, YouTube. Untuk marketplace yang biasanya digunakan seperti Shopee, Tokopedia. Komponen citra merek, yang pertama atribut. Atribut, hal-hal yang ada di dalam atribut. Yang pertama adalah atribut produk merupakan bahan-bahan yang diperlukan agar fungsi produk yang dicari konsumen dapat bekerja. Yang kedua, atribut non-produk merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang berhubungan dengan pembelian dan konsumsi suatu produk atau jasa. Benefit atau keuntungan.
Adapun hal yang perlu dalam komponen keuntungan sendiri adalah fungsional benefit, yakni berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Experiential benefit berhubungan dengan perasaan yang muncul saat menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, symbolic benefit yang berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan sosial atau ekspresi pedoman. Brand attitude atau sikap merek. Sikap merek adalah evaluasi keseluruhan atas suatu merek, di mana dalam hal ini apa yang dipercayai oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, sejauh apa konsumen percaya pada produk atau jasa tersebut. Proses persepsi yaitu satu seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan psikologikal yang dimiliki. 2. Organisasi persepsi berarti bahwa konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber. 3. Interpretasi perseptual adalah memberikan interpretasi atas stimuli yang diterima oleh konsumen. Faktor penyebab kesalahan dalam persepsi. Faktor ini merupakan penyebab utama dalam kesalahan penafsiran pesan. Merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat objek yang dikelompokkan pada konsep-konsep tertentu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.